Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan kepada semua yang sedang melihat program kita pada malam ini. Minta maaf sikit ada gangguan. Okey, sekejap. Yes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan kepada semua yang bersama-sama saya pada malam ini. Okey, sekali lagi malam ini kita akan melaksanakan satu lagi sesi perkongsian pengalaman daripada rakan kita yang kita panggil tetamu undangan kita pada malam ini untuk bersama-sama berkongsikan pengalaman based on tajuk kita malam ini. Okey, based on tajuk kita malam ini iaitu asas penjiwaan lagu semasa sesi rakaman vokal. Okey, pengalaman ini akan dikongsikan sendiri oleh saudara Leken The Campus Band daripada kumpulan The Campus Band. Khusus untuk ahli kelab Basker Indonesia Sabah dan mereka yang sudi bersama kita pada malam ini kepada berada di dalam dalam room ataupun dalam bed ataupun berada di luar sana. Sebelum kita mulakan, saya minta dulu rakan-rakan untuk ahli-ahli kelab Basker IMS untuk share kita punya program sekarang live. Okey, boleh, silakan. Leken dengan suara saya kan? Dengar? Dengar. Okey. So, kita akan mulakan sebentar lagi sesi perkongsian program kita pada malam ini. Okay. Tepat jam 9 kita akan terus ke memanggil memanggil tetamu pada malam ini untuk perkongsian dalam kubur corona. Okey. So, stay dulu. Ada sedikit gangguan lah malam ni. Okey, harap suara sudah. Hujan lebat kan? Okey, 1 minit lagi kita akan bersama tetamu kita pada malam ini, para legend dari Polaris Campus. Kita punya program dalam kubur corona. Okey. So, jam sudah menunjukkan 9 malam. So, tanpa membuang masa, saya bawa ke udara macam di radio. Saya bawa ke stage saudara Legend The Campus Band. Say hi dulu. Lambai dulu. Okay. Alright. Thank you. Dan pada malam ini juga kita ditemani oleh sahabat kita juga. Semalam kita ajak dia sekali, tapi malam ini dia akan join sekali juga, saudara Enol. Seperti yang kita bekerja semalam. Kenapa? Kita panggil semua dengan tajuk yang berlainan. Okey. So, sebelum saya serahkan ataupun sebelum kita berkenalan dan lebih lanjut dengan saudara Leken The Campus Band. Saudara Leken, akan saya panggil saudara Leken, bolehkah? Boleh. Saudara Leken. Senyum sikit dulu. Okey. Sedikit saya perkenalkan saudara Leken. Okey, Leken adalah merupakan seorang
bilang orang vokalis. Vokalis kepada kumpulan The Tempest Band. Dan saya rasa kumpulan ini beliau sendiri sudah ada beberapa lagu. Nanti kita tanya beliau apa lagu yang sudah direkam oleh beliau. Okey, dan saya sebenarnya mula mengenali beliau sejak 2000, kalau saya tidak silap 2014 lah, lebih kurang begitu. Okey. Dan sehingga kini masih lagi terlibat dengan selain daripada menyanyi, beliau juga mempunyai beberapa lagu lah. Beliau juga ada melodi dan juga lirik dimuatkan dalam lagu ataupun sebagai lagu The Tempest Band. Okay. Alright. So saya tidak ingin bercakap panjang, cuma apa yang saya ingin katakan bahawa tajuk kita malam ini, kita panggil dia spesial pada malam ini ialah tips asas kejiwaan lagu semasa rakaman vocal, perkongsian pengalaman oleh saudara Leken The Tempest Band. So, tanpa membuang masa, saya menjemput saudara Leken. Saudara Leken mana sudah menghilang? Saudara Leken, apa kabar? Kabar baik. Okey, kabar baik, dia bilang well. Alhamdulillah, saya tidak bertugas malam ini. Malam ni betul. Alright, dia main lampu-lampu lagi. Alright. So, okey, saudara Leken, boleh kenalkan ataupun kenalkan diri dan sedikit latar belakang asal dari mana, sudah berpunya belum? Silakan. Soalnya Kita sampai ke malam ini. Okey. Sebenarnya nama sebenarnya ini adalah simpel saja, 3 huruf nama kali saja. Tapi nama komersial saya, nama pentas lah orang bilang kan. Nama pentas tu Leken lah. Okey, saya berasal daripada Keningau dan sekarang bekerja di KL lah, yaitu di UMS. Dan sekarang ini sudah rumah tangga lah. Okey ke lain macam Okey, dengar lain. clear? Ya, clear. Ya, dia ada haming-haming sikit dah. Okey, saudara Leken, berasal daripada Keningau kan? Ya, Keningau. Berasal daripada Keningau. Ya. Bilang orang aktiviti seni ataupun pengurusan dalam seni ini sebagai satu kata misalnya. Boleh ulang balik soalan tu macam berapa kali agamanya soalan ni. Ada masalah lain? Ya. Enol jelas dengar Enol? Sekarang jelas. Jelas ah? Okey. Okey. Dia ada macam Haming. okey ya, dia macam berpantul. Ada pantulan tak suara kamu? Saya kamu. Dah, okey. Okey. Ya, suaranya okey. Saya yang tak berapa selesai ni. Kita santai saja sebab bila saya bercakap dia. Okey, tak apa. Kamu tunggu
Tunggu sekejap. Mungkin selalu kali kan. Oke, kamu mungkin kasih jadi sedikit boleh sebutkan apa ini konsep pengalaman ataupun dalam editing ini ataupun pelibatan dalam dengar. Oke, kan dengar ya? Lo nggak dengar kan? Ya, dengar kan? Halo, dengar kan? Oke, teruskan, saudara Lekan. Teruskan, dengar. Dengar. Teruskan. Oke, kita teruskan ya. Oke, pengalaman, penglibatan terutama dalam ya atau musik. Sebenarnya guna penglibatan nih sebenarnya dari bangku sekolah lagi nih. Dari bangku sekolah lagi dari zaman-zaman sekolah rendah sudah Indon bilang ikut-ikutan dengan kawan-kawan pemain gitar, band musik. So aku udah kecil lagi lah. Itu penglibatan lah. Dan untuk yang lain tuh kadang-kadang saya selalu ikut juga. Kami karaoke, pernah juga jadi juara, basking, gaming, dan selalu dijemput untuk majelis kawin untuk menyampaikan beberapa lagu lah. Dan pengalaman dalam lagu ini memang genre banyak lah sih buat penglibatan. Dan sekarang ini saya sudah penglibatan sampai sekarang yaitu bersama dengan kumpulan di Campus Band. Itu ya. Saya rasa punya kali ya. Ada Hamim, kamu punya apa ini? Dia refleks dengan Oke. Oke, sudah? Sudahkah? Oke, clear. Oke, sudah. Oke, ada gangguan lah. Saya rasa tidak perlu coba yang ini bolehkah kalau tidak perlu ini? Oke, sudah nggak? Oke, macam jelas sudah. Dia double. Oke. Ingat, nol coba. Nol. Jelas nol. Oke, dapat. Putus. Mungkin sebab lain kita kali ini. Oke, kita teruskan. So, saudara Lekan sudah kongsikan lah pencapaian beliau
So, mungkin boleh ceritakan sedikit perkembangan terbaru ketika ini. Mungkin boleh ceritakan perkembangan terbaru. Oke. Untuk perkembangan terbaru, perkembangan terbaru ini sudah riliskan sebuah lagu yang daripada ini Clay Sakti, yaitu tajuk lagu ini adalah bertajuk Dia. Itu adalah lagu terbaru daripada Lanti Campus Band yang akan dirilis pada bila-bila masa saja untuk tahun ini. Dan pada semua yang ingin mendengar lagu-lagu dari Campus Band, sama-sama lah kita tunggu ya. Oke. Oleh itu perkembangan terbaru. Ya, itu perkembangan terbaru itu. Sedang menanti itu. Ya, orangnya pun berkembang juga tahu. Mengganggu betul. Terganggu lain kita malamnya. Buat orang. Ya. So, apa nih? Setakat ini sudah berapa? Inilah sepanjang penglibatan dalam petisi. Mungkin boleh yang sudah rilis. Boleh balik soal tuh, udah kelihatan itu tuh. Itu masih udah kelihatan. Dia hamil. Dia ada pantulan. Oke, setakat ini berapa lagu? Dan boleh kongsikan lagu-lagu tersebut. Oke. Setakat ini lagu yang Campus Band selalu bawa telah berada di channel-channel radio nih. Adalah lagu seperti Kasih Ayah dan Ibu, Seterusnya yang selalu ke udara di radio, dan juga Terpukau, setakat yang berkumandang di udara melalui channel-channel radio yang terpilih lah, terutama di seluruh Sabah. Dan bukan saja di Sabah, sampai sudah di KL sudah sekarang lagu-lagu utama bersama dengan nih lagu-lagu daripada Maria Record. Seperti di channel radio Kuiki FM, Sabah FM, dan juga di KL seperti Please Labuan dan juga KL. Ya, itu sajalah. Nah. Halo. Halo. Putus lagi kita. Iya, lain kita enggak berapa clear. Kita try saja kalau macam tidak oke juga kita stop kan macam punya gangguan itu terlampau Kuat auranya. Oke. Sekarang ini ada berapa lagu yang sudah dinyanyikan? Oke, sekarang ini ada 3 lagu yang sudah rilis lah, yang sedang berkembang, yang selalu juga kita ini di Campus Band bawah. Itu Setulusnya, Terpukau, dan juga Kasih Ayah dan Ibu.
Dan lagu yang terbaru ini coming soon lah kita akan bawa. Oke. So setakat ini berapa mana inilah yang selalu buat radio Mas. Tidak berapa jelas di muncul soalan tuh. Soalan itu. Nah, tanya Nol. Coba Nol tanya. Sebab dia berpantul ba ni? Sudah berpantul gitu ya. Oke, setakat ini di studio mana buat rekaman lagu? Oke, setakat ini studio untuk kita pesan di Campus Band. Campus Band selalu buat rekaman di studio pusat di Penampang, dan juga baru-baru ini telah tengah merakamkan lagu yaitu bertajuk Dia, yang akan diriliskan nanti di KMP, kalau tidak silap di KMP lah, yang bosnya Rudy Sopas, itu dia punya lah, owner dari sana. Insyaallah nanti kalau ada lagu-lagu yang lain di Campus akan pergi lagi coba diusahakan di tempat yang studio yang lain lah, untuk mengakrabkan lagi kita punya persahabatan dalam dunia seni. Dapat kan? Gimana? Dengar. Ini makanan sikit. Oke. Sepatah ditanya, sepatah dijawab. Yalah, betul gangguan. Ya, stuck lah, itulah. Sekarang tempat saya pun tengah hujan nih, hujan. Tapi itulah. Oke. So, yang lucu deh nih, yang lucu lah. Kita panggil saudara Lekan ini buat temu bual nih. Oke. Kali ketiga ini pula ada juga dia. Saya rasa dia punya ini kali, dia punya earphone tuh. Earphone. Buka dulu earphone tuh. Saya rasa itu yang dia berpantul. Coba try. Oke, jelas? Sudah. Oke. Lihat. Berarti. Lihat. Rasanya memang ada aura Lekan ya. Memang ada aura Lekan ya. Oke. Oke. Kita santuni kita punya rakan. Kita ada Jos. Dia bilang selamat malam. Kita ada Jos. Selamat malam Bro Lekan, dia bilang. Oke. Selamat malam Bro Lekan, dia bilang. Oke. So kita punya Sifu, kita punya saudara Rudy Sofas. Oh, ada Sifu. Ya, itulah. Lain kita tidak berapa clear. Itulah. Tidak apa, saya cek. Kita try sekali.
Oke, clear juga. Halo? Clear. Suara clear. Oke, clear dah. Sedikit clear. Clear sudah. Sedikit clear. Ya. Suara kau oke, cuma dia double. Berdouble suara kau. Kau punya suara berdouble. Suara kita semua berdouble. Oh. Ya, itulah. Oke. Hai. Okey, rakan-rakan semua, apa ini saya rasa kita ada sedikit masalah teknikal dan juga saya rasa mungkin lain kita tidak berapa okey. Ada double sound kita ni. So, Henol. Ya. Okey sudah kan? Oke sudah. Kita tunggu saudara Lekan. Kita tunggu dia masuk balik. Ya, rasa mungkin juga lain tu kita nak berapa okey. Dan juga yalah faktor cuaca juga ni, kita di kawasan saya ni pun tengah hujan. So kita santuni dulu sahabat kita, saudara Rudi Sofas. Dia bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini idol. Ini vokal dia, aku minat betul ton vokal dia. Terima kasih. Okay. So ini mesti ada sound handphone yang on dekat-dekat dengan dia ni. Itulah double. Kena pakai satu kali. Ya betul. Saya rasa pun that's why lah. Saya tadi saya tengok Mungkin dia buka telefon dia Dato' untuk tengok live tu. Ya. Nak Lekan. Tutup handphone satu. Pakai satu handphone saja. Dia. Ada bunyi lain. Kita tahu. Hai. Dan macam hai. Tapi apa dengar? Okey enggak? Dengarkah? Lekan. Are you there? Tak ada dengar lah. Tak dengar. Saya tak dengar suara you lah. Tak dengar. Tak dengar suara you. Tak dengar. Tidak dengar lah. Tidak dengar. Okay, tak apa. Kita santai saja. Okey.
Oke, dengar sudah? Alright, ngam cantik sudah nih. Dengar. Cuma kau Oke. Hah? Kau handphone. Enggak. Sana di ujung tuh. Tutup. Dia betul. Enggak, on, enggak, dia biasa saya tuh, tidak open tuh Facebook tuh. Iya kah? Iya, enggak open tuh. Sudah fungsi jauh-jauh, sana sudah. Tapi, Oke, sudah nggak? Oke, sudah. Handphone itu membuka. Ya, handphone membuka, tapi tidak on tuh. Suara. Dia tidak on. Oke, kalau begitu begini, saya tidak banyak cepat, saya akan jalan nih. Oke, boleh. Boleh. Jadi bolehkah share tips macam yang saudara lekan semasa suara di studio. Oke, sebenarnya kalau kita pergi di satu tempat, terutama di studio, dengar kan? Dengar. Teruskan. Oke. Untuk kita mau recording ataupun kita tips untuk pergi di satu tempat studio lah, kita panggil studio. Pertama sekali adalah tips dia kena hafal lagu tuh ataupun lirik tuh. Itu yang paling penting supaya kita dapat menjiwai lah sebenarnya apa tajuk lagu ataupun lagu yang akan kita bawa tuh. Dan juga kita kena paham maksud setiap lagu yang ingin disampaikan tuh. Sebenarnya lagu yang kita bawa nih, yang penyanyi dia hanya membawa lagu tuh menyanyi saja. Tetapi yang memahami isi kandungan lagu tuh adalah komposer dia tuh. Nah, dia lebih memahami lagu, tetapi sekiranya kita menjiwai ataupun paham lagu tuh, jalan cerita dia, maksud dia, dan hafal lirik tuh, insyaallah kita sendiri pun dapat memahami lagu yang kita bawa masa tuh. Kita merasai lagu tuh seperti komposer dia tuh. Apa yang diinginkan, nah begitulah kita bawa lagu tuh. Oke. Yang seterusnya adalah memahami setiap lirik yang dinyanyikan supaya kita supaya lebih kita menyanyi lebih ada emosional, maksudnya kita lebih ada perasaan, sebab kita sudah menjiwai lagu tuh. Jadi kita ada perasaan, sama ada lagu tuh sedih, rancak atau sebagainya, itu daripada penyanyi itu. Kita menjiwai lah setiap lagu apa yang kita bawa itulah. Itu yang paling penting tuh, yang hafal lagu itulah. Itu paling penting itu, lirik lagu tuh. Itu yang paling penting, dan memahami lah lirik maksud lirik lagu nih. Oke, untuk tambahan ya, untuk yang mengenai tips menjiwai lagu nih, kita coba letak satu emosi di dalam lagu tuh. Contoh dia sama ada tuh, contoh dia kalau lagu sedih, kita coba ingat peristiwa kita yang sedih. Apa yang peristiwa kita yang sedih itu. Jadi itu boleh membawa jiwa kita, dia masuk dalam jiwa kita boleh menghayati setiap lagu apa yang kita bawa tuh. Dapat kan? Dengar. Oh, oke. Ya. Terganggu jiwa sedikit. Ada. Oke. Selain itu mungkin ada tips.
Oke, kita teruskan kepada tips yang lain, yaitu mengenai tips macam kita menghayati melodi itu. Kita pun ada juga menghayati melodi ini. Contoh dia macam melodi ini, kita menghayati melodi ini, kita ikut menjiwai dia, yaitu seperti alunan dan juga turutan musik. Itu adalah amat penting tuh. Oke. Contoh dia dengar musik, cara faktor dengar teruskan. Oh, oke. Dengarkan musik tuh betul-betul. Dengarkan musik tuh betul-betul. Jiwai musik tuh, sebab dia adalah satu faktor untuk memberikan penghayatan kepada penyanyi itu untuk hayati lagu dengan nadanya musik dan juga lagu tuh. Dan seterusnya, selepas semua tuh ada, penjiwaan semuanya ada, maka bernyanyilah dan biarkan dirimu dibuai alunan lagu. Sempat lagi berjawab. So kalau memang handphone gini. Ya? Handphone sudah tutup kan? Dia ada double banyak. Oh, jauh sudah telepon sana sebelah, bilik sebelah sudah. Apa yang saya walaupun kita dengar. Dengar. Walaupun kita ini bilang orang kenal orang kan, tapi dari segi mungkin dari segi bila saya minta lagu dan juga lirik dan sebagainya untuk leken lah misalnya, sebenarnya saya tidak mengatakan diri saya di dalam situasi leken lah. Ada yang menyanyi, bukan saya. So itu yang kita perlu korek lah, kita perlu dari sebenarnya apa kekuatan saudara leken sebenarnya sehingga boleh bila orang at least deliver lagu dengan bagus sebagainya dan lah dapat diterima lulus di siaran radio dan sebagainya. So itu yang sebenarnya saya yang kenapa saya panggil saudara leken untuk dengan adik-adik kita dengan sebenarnya. So apa yang dijelaskan tadi bila saya antara prinsip asas yang digunakan oleh saudara leken ialah pertama sekali kena hafal lagu lah. Lirik itu adalah center of untuk dalam lagu itulah. Kalau tidak bilang orang, kalau kita tidak memahami, tidak menghafal lirik itu, memang macam mana kita mau dalam keadaan kita dalam recording itu dalam keadaan dengan baik kan. Bukan tidak boleh tengok lirik, tetapi lebih manis, lebih walaupun orang masing-masing ada di punya pendekatan kan. Tapi lebih baik dia menghafal. Betul lah, lebih baik dia menghafal. Kita boleh ambil note itu sebagai satu mana tahu Anda berminat untuk terlibat dalam bidang seni suara, minat mendengarkan dan sebagainya. So yang kedua adalah dari segi penghayatan makna sebalik lirik, maksud dibuat itu sebenarnya akan mempengaruhi kefahaman kita tentang apa yang kita mau sampaikan kan. Betul kan enggak? Dikurang gitu kan tadi. Sebab saya mengambil intipati daripada saudara leken sebenarnya. Oke. Yang ketiga tadi kalau saya tidak silap berkaitan dengan memahami penceritaan lah kan, supaya dia akan dapat mempengaruhi emosi. Dengan itu bila kita menyampaikan lagu itu kita akan rasa macam kita boleh menghayati setiap bait lirik itu dan akhirnya kita akan boleh deliver dengan baik. Bukan gitu kan tadi saudara Leken. Sebab
saya dengar-dengar begitu, maklum terpantul di semua. kalau apa ni? Kalau macam mana? Okey kah tadi itu? Yang saya terdengar lah, yang saya boleh recap daripada apa yang Saudara Leken kongsikan tadi. Leken? Saya begitu kata tadi. Tak dengar lah. Tak dengar suara. Tak dengar suara you. Kita punya siful tu dah hilang pun suara double tu. Baru syok dengar. Ya, itulah bang. Inilah masalah dia. Kita punya malam ni ada sedikit complicated dia punya connection. Saya rasa earphone tu, bagus jangan guna earphone lah kali. Cabut dia, cabut. Tak dapat. Ya, esok suara sudah. Silicon dia dah sudah. Saya rasa dia punya device kali kan, dia punya line kali kan ni yang cabut terus sejak Leken. Maybe juga memang line tak berapa okey kali malam ni. Jangan pula menari sana. Tak ada. Lain mungkin tak kuat. Terpaksa jemput ke markas ini kali. Ya, kali ketiga percubaan memang langsung tak ada suara lah. Tak ada suara. Tak ada suara. Okey, sambil kita menunggu beliau sambil kita menunggu Saudara Leken ni bercakap. Tak ada suara. Hanya nampak lambaian sajalah kalau macam tu. Dia Leken tak dengar suara. Esok suara bilang saudara. Okey, mesti dengar punya saudara. Dia Leken tak dengar suara. Esok suara bilang saudara. Oh iya kah? Dengar? Okey sudah. So seterusnya mungkin ada tips-tips lagi yang boleh dikongsikan. Dikongsikan semasa mereka menghayatkan semasa mereka suara lah dalam studio. Sebab kedalasan kita pergi sama-sama ke studio PKMP dan kita dan dimonitor by saudara wanita. So mungkin masa tu seorang jala yang di dalam mungkin memberi kekuatan kepada saudara Leken lah. Ini deliver masa mereka. Okey, sebenarnya tips ini kalau saya sendiri, kalau pergi di studio, okey, yang pertama sekali cara untuk aku akan guna satu cara, yaitu cara macam mana menghilangkan rasa gemuruh. Yang paling penting lah cara menghilangkan rasa gemuruh ni seperti kawal lah emosi tu. Pasal kadang-kadang gemuruh, kadang-kadang kita ni boleh bergegar. Selalu penyanyi dia akan rasakan macam kalau dia gemuruh dia akan bergegar-gegar badan tu. Jadi dia efek dia akan mengganggu kepada nyanyian dia itu nanti. Yang kedua ni,
untuk kita tidak pikir pesan di Gumuru ini, jiwai lagu tuh, di dalam lagu. Dan yang kedua nih adalah fokus kepada satu matlamat yang kita bawa di studio. Contoh dia, kita fokus kepada penyanyian, hafalan lagu tuh, dan juga jiwai lirik yang akan kita bawa nyanyi pada masa itu lah. Itu yang paling penting, fokus tuh lah paling penting lah. Oke, yang tips yang lain ini seperti mengawal pernapasan. Tarik napas 2-3 kali, tarik napas sebelum kita mula ini untuk ya. Bagaimana cara boleh awal pernapasan Oke, awal pernapasan nih kita macam contoh belanja lah satu lagi. Contoh, belanja satu lagu. Satu lagu kah? Satu lagu. Pernapasan. Coba. Memang aku jatuh cinta pandang pertama, mengintai potretmu. Alright. Oke. Kontrol begitulah. Ya, lebih kurang gitulah. Oke, seterusnya tuh kita kena bertenang lah, tenangkan diri. Selepas nafas tenangkan diri, kita rilis jangan pikir yang di luar, kita pikir kita fokus lah untuk di tempat studio tuh kita menyanyi, kita ingat lirik kita, ingat lagu kita, penghayatan, jiwai lagu tuh. Bayangkan kita berada di tempat yang paling selesa macam tuh. Kalau kita sudah tidak pikir, kita berada di tempat yang paling selesa. Oke, yang kedua nih, yang paling penting yang saya sendiri pun pernah alami benda nih, yaitu niat kita ini biar hilang. Niat apa tuh sebagai kawan kita, bukannya lawan, supaya dengar. Oke, dengar. Silakan. Oke, saya ulang balik yang tadi itu Oke, yang tips yang untuk berada di studio pertama, yang kedua terakhir ini yaitu niat kita biar betul lah, yaitu nawaitu untuk menyanyi, insyaallah otomatis kita akan relax lah di studio itu lah kalau kita sudah mau merekam lagu. Dan yang terakhir ini adalah tenangkan diri. Anggap rasa Gomuro itu sebagai kawan, bukannya lawan, supaya dia boleh dapat kawal kita punya perasaan Gomuro tuh. Jadi kita tidak akan merasa yang takut apa semua, tidak akan rasa macam itu. Dia sebenarnya benda ini kalau kita guna, contoh dia anda semestinya jadi studio. Kalau kita secara live di pentas memang begitu juga lah. Itu adalah salah satu tips dia lah untuk kalau mau merekam lagu di studio itulah. Itu yang paling penting lah. Oke, ada lagi tips yang boleh kan? Oke, ada tambahan lah mengenai dengan tips nih. Sebagai seorang penyanyi ini, untuk penyanyi
dapatkan sampaikan lagu, dia mesti memberikan kesan kepada pendengar. Maksud saya di sini, sekiranya kalau kita menyanyi itu macam biasa-biasa, pendengar nih dia tidak akan rasa apa-apa. Dia tidak akan rasa apa-apa. Tetapi kalau kita nyanyi bagus, lebih baik, insyaallah pendengar nih akan rasa masuk ke dalam jiwa orang. Itu macam iyalah kesan kepada pendengar tuh. Jadi kita macam bawa lagu nih, sebenarnya pendengar tuh dia akan memahami itu lagu yang kita bawa. Dan yang lain ini sebenarnya menyanyi ini sebenarnya kalau bagi saya sendiri ini menyanyi adalah satu tempat saya meluapkan hati, memberitahu dan juga Teruskan. Dengar? Hah? Oh, tadi hilang tadi. Oke, macam saya cakap tadi, mungkin tadi kita tidak dengarkan. Oke, cara menyanyi untuk dapat sampaikan lagu tadi, dia harus ada kesan lah kepada pendengar. Kalau bagus, dia akan rasa, dan kalau tidak bagus dia tidak akan rasa macam itu. Oke, untuk menyanyi ini juga adalah kalau bagi saya sendiri ini menyanyi ini, ini bukan tips lah, ini bagi saya ini saya punya cara saya lah untuk menyanyi ini. Menyanyi ini adalah satu tempat saya meluahkan isi hati, memberitahu dan juga mengembirakan hati saya. Sebab kalau bagi saya kalau ada macam masalah-masalah tuh, dengan nyanyian nih macam dia boleh kasih hilang saya punya stres, kan? Menyanyi itu kadang-kadang menyanyi dalam kereta, kadang-kadang menyanyi dalam tandas. Kalau tiada orang lah, kalau dalam bilik pun juga kalau tiada orang. Oke, saya teruskan. Silakan. Oke. Sebenarnya seperti Tuan pengacara pun tahu juga, untuk menghayati ataupun menjiwai lagu untuk menghayati ataupun menjiwai sebuah lagu itu sebenarnya bukan senang. Dia perlukan banyak latihan, bukan sehari dua, kadang-kadang sampai berbulan-bulan dan juga bertahun tuh. Ada beberapa pendapat artis nih untuk menyanyi, untuk menjiwai lagu ini, untuk supaya lagu ini baik dan baik, dia kena rasa sakit. Dia kena rasa sakit dalam diri dia. Maksudnya sakit nih, ya dia kena rasa sakit, baru dia ada feel. Maksud dia nih macam dia rasa untuk dia mau naik di satu peringkat tuh, dia rasa macam kepayahan dia, kepenatan dia, susah dalam perjalanan ke dunia seni dan juga jadi sebagai seorang artis nih. Yalah seperti yang kita tahu nih, kadang-kadang ada tomahan, kutukan, jemuhan dan sebagainya lah. Memang itu cabaran yang paling banyak lah selalu artis mengalami lah. Dan macam saya sendiri pun yalah pernah juga dapat juga kutukan tuh sama ada baik, tapi sebagai manusia nih, kita nih artis nih, kita terima. Habis itu penangan orang sama artis nih kan, habis artis nih adalah ikon. baik artis nih baik lo di mata dah. Ya itu ya.
Itu saja. Oke. Ya. Alright. Kita lebih ada 9 menit lagi. Oke. So, tunggu kawan-kawan dapur rakan-rakan membuat boleh share sikit ke yang akan datang ya, kan tadi ada mention dia nanti boleh share sikit ke sikit je lah. Oke. Suri hati dulu kali. Nyanyi sedikit kan? Boleh belanja sikit. Boleh. Dalam hati ini sering ku bicara tentang dia, berdebar rasa. Mungkin sedikit lah gitulah. Udah boleh tunggu lah. Kita tunggu dia rilis suara kita. Satu lagi. Ya. Belanja sedikit. Ini hasil di KKMP. Ya, satu di Saka. Oke. Belanja dulu, boleh kan? Logo apa tuh? Udah kelihatan. Suri hati. Oh. 4 chorus. Tidak pernah. Kini aku sadar segala silapku, duniaku sepi, lenaku termimpi. Maafkanlah aku, sambutlah kembali, duhai kekasih hatiku. Wow. Oke, terima kasih. Itu saja untuk malam. Sebelum saya mungkin saudara Lekan boleh bagi sedikit mungkin kata-kata semangat dan ucapan terakhir kepada rekan-rekan kepada ahli kelas Basque UMS sebagai satu suntikan motivasi dan juga sebagai bilang orang satu sesi perkongsian yang baik kepada adik-adik ataupun kelas Basque UMS dan khususnya mereka yang percaya dengan kita pada malam ini. Boleh? Silakan. Boleh. Oke, nasihat kepada Otai. Bukanlah Otai yang berbisa lah, masih lagi belum bisa lah. Oke, sebelum saya ingin bagi tahu pasal nasihat saya ini, seperti yang telah kita ketahui, ingin saya mengingatkan kepada klub Basque di UMS nih, kita kena pahami apa itu lagu dan juga melodi. Sebenarnya lagu ini adalah lagu bahan seni nada ataupun suara dalam urutan kombinasi dan juga hubungan temporal. Dan untuk melodi adalah satu irama alunan suara atau baris turutan untuk menghidupkan keharmonian chord. Jadi arti dia melodi ataupun irama dan lagu ini tidak boleh dipisahkan. Dan begitu nasihat saya untuk ahli klub Basque, adik-adik klub Basque ini, teruskan dengan niat yang betul, teruskan kita punya seni, memertabatkan seni, dan juga jangan takut, mesti berani lah, terutama kepada penyanyi, dia kena berani berdepan dengan orang. Jadi di sana pun dia boleh ajar kita cara hilangkan kita punya hilangkan kita punya gemuruh, itu pun salah satu dia juga. Demi mertabatkan seni musik tanah air kita. Oke.
Oke, itu saja. Oke. Alright, oke. Sebelum kita tutup kita punya sesi kebun sekolah pada malam ini, first of all, saya memohon sejuta kemaafan kepada semua audiens kita pada malam ini, kepada tetamu kita, kepada ahli bahasa yang mana ada sedikit gangguan lah kita punya line malam ini, juga sedikit. Sebab ada soalan-soalan yang sepatutnya saya tanya mungkin oleh kerana berlakunya double itu ada sedikit mengganggu fokus. Jadi tapi tidak apa, insyaAllah nanti kalau tidak ada yang mencang dan ada rezeki nanti kita mungkin boleh share masa lagi dengan lanjut yang berlainan khusus kepada saudara lainnya ataupun saya panggil terus dia ke studio kita lah, studio di Papar ni untuk kita buat secara face to face lah, session. Dan tapi apa yang jauh lebih penting ialah sebenarnya walaupun dalam keadaan kita mendengar suara atau dalam keadaan gangguan dan sebagainya, ada sebenarnya poin-poin yang bagus. Ada sebenarnya poin-poin yang saya sebenarnya yang memang lah datang ikhlas daripada hati saudara Lekan sendiri itu berkaitan dengan tajuk kita itu tips untuk menjiwai lagu semasa dia, khususnya pengalaman beliau sendirilah semasa beliau merasakan lagu sama ada di TKNP atau di production dan sebagainya. Ada beliau telah mentionkan antaranya seperti yang kalau saya dapat dikebalik lah, penghayatan kepada bait-bait lirik, penghayatan kepada emosi itu sendiri, pemahaman tentang bagaimana lagu itu bergerak ataupun dan seterusnya, bagaimana juga keperluan menjaga kesihatan tu lah. Mungkin sebelum beliau mungkin setiap penyanyi itu ada dia punya karakter dia sendiri. Mungkin dia perlu makan, dulu mengalas perut supaya dia dapat menjiwa itu lagi. Kalau perut kosong mungkin susah dia mau kawal dan kontrol dan sebagainya kan. So itu antara yang bagus lah yang kita boleh ambil daripada beliau. Saya tahu dia pun hilang fokus juga sebab line kita tak berapa okey. Tapi seperti yang saya maklum tadi, insyaAllah ada nanti ada kesempatan ruang dan peluang kita akan jemput saya lagi, mungkin akan bercerita pada topik yang lain. Saya akan sekali lah pengalaman beliau. Bagi pihak klub Master Indonesia kita mengucapkan selamat maju jaya kepada saudara Lekan dengan aktiviti yang keduri dan teruskan berkarya dan insyaAllah ada kelanjangan dan keinginan kita boleh bertemu dalam sesi ketemu yang lain lagi. So itu sejak daripada saya pada malam ini. Saya mewakili semua terima kasih kepada saudara Lekan di atas kesempatan untuk meminjamkan waktu itu untuk berada bersama kita pada malam ini, walaupun dari situ apa kita nama line dan sebagainya, line communication sedikit dan terganggu sedikit telefonnya, tapi tidak apa, insyaAllah nanti ada kita boleh berjumpa lagi. So itu saja saya akhiri kita punya sesi kebun sekolah pada malam ini tepat jam 10 malam dengan ucapan jutaan terima kasih kepada semua yang memberi komen, semua yang terlibat di video kita, semua yang berada dalam room, saudara Enol, Emission tadi ada, dan mereka yang terus mengikuti kita punya sesi temu bual, antaranya sahabat kita Joseph, Rodi Sofas, dan Syamir dan sebagainya. Saya ucapkan jutaan terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you.